perhatian semuanya, kita buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, semangat semuanya? Semangat. Sudah istirahat? Sudah. Ya. Baik, sebelum materi kita mulai, ada baiknya kita akan absen terlebih dahulu. Baik, siapa hari ini yang tidak berangkat? Diana ya. Apa keterangannya? Baik. Oke. Jadi hari ini ada satu siswa ya yang tidak hadir. Baik, kita doakan agar dia lancar semuanya dan tidak ada apa-apa. Gitu ya. Baik, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah ya. Siap semuanya? Siap ya. Kita mulai. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah bersyukur bisa bertemu bersama. Beberapa waktu lalu kita sudah mempelajari sebuah tema, gitu ya, materi. Nah, kali ini kita akan mempelajari satu tema yang baru, yakni sholat jamak dan qashar. Sudah pernah mendengar kata sholat jamak dan sholat qashar? Sudah pernah? Belum, ada yang sudah. Baik, nanti kita akan pelajari bersama ya, apa itu sholat jamak dan apa itu jamak qashar juga. Tujuan dari pengajaran ini adalah kalian diharapkan bisa menyebutkan dalil-dalil tentang sholat jamak qashar. Itu tujuan kita. Berikutnya, kalian bisa menjelaskan pengertian dari sholat jamak. Berikutnya yang ketiga, kalian dapat mempraktekkan atau mengimplementasikan daripada sholat jamak dan qashar. Nah, yang keempat adalah menelaah ketentuan pelaksanaan sholat jamak. Jadi kalian bisa melihat, melaksanakan dari sholat jamak qashar tersebut. Sedangkan yang kelima adalah bisa menafsirkan beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang membolehkan sholat jamak. Jadi kalian setelah ini bisa tahu, oh saya kalau seperti ini perlu melaksanakan sholat jamak, perlu melaksanakan sholat qashar. Kalian perhatikan pada slide berikut, yakni angka 1, 2, 3, dan 4. Apakah ada yang bisa menjelaskan kira-kira gambar apa itu? Ada yang bisa menjelaskan? Yang bisa angkat jari? Ya? Gambar apa itu kira-kira? Yang satu? Mendaki. Oke, mendaki. Terus yang dua? Sholat. Posisinya di mana itu kira-kira? Ya. Oke. Terus yang tiga ada yang bisa angkat jari coba? Oh iya, bagus. Ya, itu sholat apa? Dalam perjalanan, atau mudahnya itu posisinya di pesawat, gitu ya, pesawat. Baik, yang nomor 4 ada yang bisa menjelaskan kira-kira sholat foto apa, gambar apa? Sholat di jalan. Ada yang lain angkat jari yang bisa? Oke, ya, bagus. Oke, baik, bagus ya. Jadi ini adalah kira-kira gambar-gambar di saat orang itu melakukan sholat tapi tidak pada tempat ibadah.
Biasanya kalau sholat itu pada umumnya di mana? Di masjid. Ada yang di mana juga? Di musola. Di musola. Baik. Nah ini ada kondisi-kondisi tertentu yang ia lakukan dalam perjalanan, terus itu mungkin di pegunungan, lalu di pesawat, bahkan itu di lapang begitu ya. Dan itu bisa dilakukan. Nah inilah kita akan mempelajari ini. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah dalil nakli tentang sholat jamaah. Jadi sudah kuat ya. Kita teruskan slide berikutnya saja. Baik. Sholat jamaah, jamaah qashar dan sholat jamaah maupun qashar. Baik. Adakah yang sudah tahu dari sampai sini apa yang dimaksud sholat jamaah itu? Sholat jamaah adalah ya, angkat jari biar ini jelas ya. Baik, betul. Jadi sholat jamaah itu sholat menggabungkan ya, menggabungkan dari sholat zuhur dan asar ini digabungkan jadi satu. Itu bisa, itu namanya sholat jamaah, gitu ya. Baik, kita akan teruskan di slide berikutnya. Nah, sholat jamaah ini ada disebut dengan sholat jamaah takdim dan ada disebut dengan sholat jamaah takhir. Pertanyaannya adalah, adakah yang bisa menyebutkan apa itu sholat jamaah takdim? Ya, oke. Ya, oke. Ya, baik. Jadi sholat jamaah takdim itu adalah sholat jamaah yang dilakukan pada waktu pelaksanaan sholat jamaah yang pertama. Contohnya adalah kita akan melaksanakan sholat jamaah antara zuhur dan asar. Dia melakukan sholatnya di zuhur dulu, niatnya di zuhur dulu. Nah habis itu karena waktu dalam perjalanan ini jauh, sehingga tidak memungkinkan kalau nanti akan dilaksanakan sholat zuhur di tempat lain, pasti nanti akan terlambat. Makanya habis sholat zuhur kita balik takbir lagi, Allahu Akbar, melaksanakan sholat asar. Nah itu kalau sholat zuhur dulu dinamakan sholat jamaah apa? Takdim atau takhir? Takdim ya. Nah yang kedua adalah takhir. Ini paling mudah karena ada akhir ya. Gimana? Iya betul. Ada yang bisa memberikan contoh? Tadi kalau Usben memberikan contoh sholat zuhur dan asar dan dilakukan di sholat zuhur. Nah kalau yang takhir bagaimana pelaksanaannya? Ya, oh ya ini. Ini dulu ya, karena sudah. Bagaimana salat? Oh ya, bagus dilaksanakan di maghribnya atau isanya? Isya, ya betul. Jadi dilaksanakan sholat maghrib dan isya. Termasuk sholat zuhur dan asar, dia dilaksanakan di sholat asarnya, begitu ya. Jangan sampai keliru, sholat takdim, pelaksanaannya di asar dulu. Nah itu tidak tepat. Yang tepat adalah sholat zuhur kalau takdim. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kita akan lanjutkan slide-nya berikut ini. Ya. Nah ini adalah beberapa tadi kan jamaah ya. Sekarang sholat qashar. Ada yang tahu apa dia? Oke. Sholat qashar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara mengikat dari 5 rakaat menjadi 2 rakaat. Bagus. Ya, jadi qashar adalah sholat fardu itu diringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu namanya
qashar ya. Sholat qashar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini di slide ini dicontohkan adalah sholat zuhur, asar, isya gitu ya, yang digabungkan atau diringkas gitu ya. Baik, kita akan teruskan slide-nya. Nah, ini adalah contoh-contoh pelaksanaan sholat jamaah takdim ya. Semestinya kan pelaksanaannya 8, betul? Yang sholat jamaah. Tapi kalau sholat qashar ini jadi 4. Bisa dimengerti? Ya, bisa 4. Berikutnya qashar maghrib dan isya jadi 5. Khusus untuk maghrib ini tidak diringkas, tetap 3 rakaat. Tapi isyanya diringkas jadi 2 rakaat. Bisa dimengerti? Bisa. Berikutnya yang qashar zuhur dan asar isya bisa jadi 2 rakaat. Nah, ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya dalam kondisi-kondisi tertentu atau dalam apa tadi, dalam foto-foto gambar tadi ya, bisa perjalanan, lalu apalagi kira-kira bisa naik gunung. Ada juga profesi-profesi tertentu, para ulama juga menyampaikan, yakni dokter bedah. Dokternya sedang membedah pasiennya untuk diobati, dan ternyata lewat waktu itu juga bisa di jamak maupun di qashar. Bisa dimengerti semuanya? Baik, kita akan tambah slide berikutnya. Nah, ini adalah dalilnya ya. Kita terus saja. Nah, baik. Baik, perhatian, kita di berikutnya ini adalah slide sholat jamaah dan qashar. Nah, kalian sudah mengetahui ketentuan bahwa sholat jamaah ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ini adalah sebuah fasilitas untuk umatnya, dan ini adalah sifatnya agar umatnya tidak berat. Bisa dimengerti semuanya? Bisa ya. Baik, berikutnya kalian bisa meringkas atau mengerjakan soal yang Ustaz sampaikan, terus nanti kalian bisa maju satu persatu. Siap semuanya? Ya, kita akan membuat untuk sholat, maksudnya adalah soal di mana soal ini nanti kalian kerjakan dan kalian bisa mempresentasikan di depan. Siap semuanya? Ya, baik. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Soalnya kita satu saja ya, biar mudah ya. Oke? Baik, soalnya adalah di depan ini satu saja ya, kalian kerjakan, terus nanti kalian presentasi di depan, salah satunya atau salah banyak juga bisa ya, untuk mempresentasikan di depan. Soalnya adalah sebagai berikut, jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat jamaah dan qashar dan berikan contohnya.
Contoh sholat itu contoh jamak asar sama jamak asar. Jadi zuhur ke asar. Contoh jamak asar itu zuhur dan asar yang dilakukan ketika waktu zuhur. Boleh ditulis ya. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, diselesaikan. Udah nggak? Karena udah juga ya. Oke. Udah ya, nyarinya ya. Oke. Oke, mudah kan nyarinya? Coba kita lagi ya. Waktunya ingat 5 menit, jadi kurang 3 menit lagi. Nanti bisa presentasi. Baik, sudah selesai semuanya? Ada yang sudah ya? Baik, nanti ya kelompok yang sudah akan mempresentasikan di depan. Baik, beri tepuk tangan dong untuk kelompok yang sudah. Baik, silakan dari kelompok berapa? Boleh. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 4, kita beri semangat dong untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan perkenalan pada kelompok 4 dan akan mempresentasikan soal yang jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat jamak dan kasar dan berikan contohnya. Sholat jamak adalah menggabungkan atau menghubungi dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Sholat jamak tasbih yaitu sholat jamak dibagi menjadi dua, ada sholat jamak tasbih dan sholat jamak tasbih. Sholat jamak tasbih yaitu sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu yang sama. Contoh sholat jamak tasbih yaitu ketika sholat ini melakukan sholat zuhur dan disambungkan dengan sholat asar. Contoh jamak akhir yaitu sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu yang pertama dan yang kedua. Contoh sholat jamak akhir yaitu sholat pada waktu sholat asar. Yang melakukan sholat asar terlebih dahulu kemudian kita menggabungkannya dengan sholat zuhur yaitu sholat isya. Sholat kasar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 5 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya adalah apabila melakukan sholat zuhur dan sholat asar, kita ada 4 rakaat digabung. Apabila digabung menjadi 4 rakaat, satu sholat itu digabung apabila menjadi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Demikian presentasi dari kelompok 4 kalimat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, bagus ya. Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya tentang sholat jamak dan qasar. Baik, perhatian semuanya. Sholat yang dilaksanakan dengan cara meringkas
itu apa namanya? Sholat apa? Ya, sholat jamak kosor. Sholat kosor maksudnya. Baik, kalau sholat dengan cara menggabungkan, sholat apa namanya? Sholat jamak. Baik, sholat jamak ini apa saja? Ya, baik, jamak takdim dan jamak takhir. Contohnya sholat jamak takdim adalah sholat zuhur dan asar. Pelaksanaannya di mana? Di sholat zuhur. Kalau sholat jamak, pelaksanaannya di waktu sholat asar, sholat zuhur dan asar, pelaksanaannya di sholat asar berarti jamak apa? Takhir. Baik, bertepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik. Kita sudah mempelajari dari sholat jamak dan kosor. Apa kesimpulan pengajaran kita pada pagi hari ini? Ya. Ya, oke. Ada yang lain? Apa yang sudah kita pelajari? Satu lagi paling tidak. Ya, apa? Silakan. Ya, apa? Apa kesimpulan pengajaran kita pada pagi hari ini? Oke, baik. Bertepuk tangan untuk kita semuanya. Perhatian semuanya, kalian di buku materi ini ada lembar soal. Coba kalian buka di lembar soal ini ya. Lembar soal, bentar ya. Nah, di huruf G, di situ ada lembar soal, huruf G ya. Huruf G kalian buka. Ini kalian kerjakan, langsung dijawab saja di buku tulis kalian 1 sampai 5 ya. Siap semuanya? Siap ya. Kalau yang masalah ada. Baik, jika sudah selesai, kita akan coba koreksi bersama ya. Coba jawabannya adalah sebagai berikut. Nih ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jawabannya adalah A, B, B, A, B, B, lalu A, ya. A. Ini jawabannya ya. Baik, ada yang dapat benar semuanya? Oh iya, baik. Beri tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya. Baik, anak-anak semuanya, kalian saat melakukan perjalanan bisa melaksanakan sholat jamak maupun kosor. Dalam kondisi-kondisi tertentu, sholat jamak ini perlu kita lakukan karena waktu yang tidak memungkinkan atau terbatasnya. Contohnya adalah perjalanan dari sini ke Pangkal, ini melewati sholat zuhur. Ya, maka dari itu kalau kita laksanakan, maka sholat asarnya tidak dapat. Nah, maka dari itu solusinya adalah digabungkan. Kalau digabungkan tadi apa namanya? Sholat apa? Sholat jamak. Kalau diringkas 4 jadi 2, jadi sholat apa? Sholat kosor. Baik, sudah paham semuanya? Sudah ya. Baik, terima kasih
kita akan cukup di sini dan kalian hari ini cukup bagus, tertib dan bisa bekerja sama dengan Ustadz Beni dan Ustadz Akhiri. Namun sebelum kita akhiri, kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam